Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Pada berita ASN kali ini kita akan menyampaikan informasi terkait ditetapkan skema fully funded di mana pemerintah sudah menerapkan 15 instansi yang akan dijadikan pilot project penerapan fully funded ini. Dan kita akan cek juga keputusan dan kebijakan untuk token daerah yang sementara ini tidaklah seragam, penyebab jomplangnya token menjadi perhatian pemerintah. Untuk info lengkapnya ikuti video ini sampai selesai. Di video kali ini kita akan menyampaikan dua informasi terkait Kementerian Pan-RB yang melakukan transformasi sistem di mana penghargaan ASN itu nanti akan ditingkatkan. Sebagai langkah utama, 15 instansi ditunjuk menjadi pilot project skema fully funded. Berita yang kita dapatkan dari laman Pan-RB ini menyebutkan bahwa Kementerian Pan-RB bertekad menyederhanakan serta menyelaraskan 307 aturan terkait manajemen aparatur sipil negara. Regulasi yang disusun dalam rancangan peraturan ataupun RPP itu mengatur manajemen ASN yang salah satunya terkait kesejahteraan ASN. Ini baik sekali bagi Bapak Ibu ASN. Sekretaris Kementerian Pan-RB, Rini Widiatini menjelaskan Kementerian Pan-RB saat ini menyusun pokok materi sistem kesejahteraan. Di antaranya adalah transformasi rancangan penggajian, di mana transformasi penggajian ini menjadi fondasional reward, yaitu komponen bersifat tetap. Jelas Rini dalam acara Kick-Off Pilot Project Simulasi Konsep Sistem Penghargaan dalam RPP tentang manajemen ASN secara virtual Senin 19 Juni kemarin. Masalah fully funded ini memang sudah sejak lama diwacanakan namun baru akan dimulai. Aspek kedua dalam transformasi ini adalah motivational reward, di mana komponen penghasilannya bersifat variabel. Aspek ini diberikan untuk meningkatkan motivasi pegawai dalam berkinerja. Kemudian aspek selanjutnya adalah benefit and allowance, yaitu komponen penghasilan dalam bentuk tunjangan dan manfaat lain. Aspek keempat adalah working environment, yaitu kondisi kerja yang mempengaruhi pegawai dalam bekerja. Jadi pemberian penghargaan kepada ASN ataupun PNS dan P3K ini akan melihat beberapa komponen yang berpengaruh dalam kinerja pegawai itu sendiri. Dan yang terakhir ada juga komponen growth opportunity, yaitu kesempatan yang diberikan kepada pegawai untuk mengembangkan potensi karirnya. Penjelasan ini disampaikan langsung pada saat kegiatan di Pan-RB. Nah, dalam penyusunan kebijakan berbasis fakta dan penyempurnaan konsep sistem penghargaan ASN ini perlu dilakukan simulasi, yaitu uji coba. Nah, untuk itu Kementerian Pan-RB dan Kementerian Keuangan menentukan ada 15 instansi yang menjadi pilot project, terdiri atas 7 instansi pusat dan 8 instansi daerah. Nah, ini Bapak Ibu beberapa di antara instansi yang terlebih dahulu akan menerapkan sistem skema ini. Nah, 7 instansi pusat itu adalah Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, KPK, kemudian PPATK, Badan Pusat Statistik atau BPS, kemudian Basarnas, serta Lembaga Administrasi Negara. Sedangkan untuk daerah, di sini ada beberapa instansi daerah, yaitu di antaranya yang pertama berada di Provinsi Jawa Barat, kemudian Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Badung, Manggarai Barat, Sukabumi, serta Kota Sorong. Ditambahkan Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pan-RB Bapak Alif Deni menerangkan sistem remunerasi ASN ini masih didasarkan pada PP nomor 7 tahun 1977 tentang peraturan gaji PNS, di mana kebijakan yang sudah berusia 46 tahun ini dinilai sudah tidak relevan. Nah, ini Bapak Ibu kabar baik bagi rekan-rekan ASN semuanya, di mana ini akan ada perubahan terkait skema fully funded yang diterapkan oleh Pan-RB setelah sistem yang lama yang tertera dalam PP nomor 7 tahun 1977 sudah dianggap basi Bapak Ibu. Kemudian informasi kedua berkaitan dengan kebijakan token di daerah. Ya, sebagaimana dikutip dari laman CNBC Indonesia, Bapak Menpan Azwar Anas juga menyampaikan ini penyebab token PNS di daerah itu jomplang. Artinya tidak seimbang ya antara satu daerah dengan daerah lain. Nah, di sini disebutkan Menpan RB Bapak Azwar Anas mengungkapkan penyebab jomplangnya besaran token kinerja di beberapa daerah. Beliau mengungkapkan bahwa selama ini jomplang token itu disebabkan karena berdasarkan perhitungan yang didasarkan oleh pendapatan daerah. Jadi kalau daerah yang pendapatan APBD-nya besar ataupun PAD-nya besar, maka nanti tokennya bisa besar. Ini selama ini yang terjadi. Ini kan diambil pertimbangan dari PAD, maka tidak heran ada camat yang tunjangannya 2 juta karena PAD dan APBD-nya kecil. Sedangkan ada juga kota yang APBD-nya hampir mencapai 10 triliun
PAD-nya 4 triliun, maka tunjangannya pun menjadi tinggi. Nah, dalam rangka mengurangi ketimpangan ini, maka Menpan Anas menekankan bahwa hal ini akan menjadi bagian dari konsep yang masuk ke dalam perombakan tukin PNS secara keseluruhan. Nah, jadi akan mungkin disamaratakan ya. Selain mempertimbangkan perolehan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari BPK dalam penghitungan besaran tukin, Menpan Anas menegaskan bahwa pemerintah akan memasukkan pula komponen indeks reformasi birokrasi. Namun tentu besaran komponen yang akan dirasakan masyarakat itu jauh lebih kecil. Ya tentu ada plus minus dari kebijakan ini. Karena tukin itu berdasarkan salah satunya, selain WTP, itu pertimbangannya adalah PAD, sehingga dari persentase PAD itu akan dihitung. Makanya sekarang akan kita tambah. Kalau selama ini reformasi birokrasi hanya 2%, kita akan usulkan indikator RB termatik itu menjadi 30%. Ini kenaikan yang diatur oleh PAN RB. Nah, dengan komponen indeks RB, Anas menargetkan pendapatan daerah nantinya tidak hanya dimanfaatkan sebagai penambahan tukin oleh Pemda, melainkan porsinya lebih banyak digelontorkan untuk pembangunan di daerah masing-masing. Nah, selain masalah tukin daerah, Menteri Anas juga mengungkapkan rencana pemerintah untuk merombak secara keseluruhan perhitungan tukin para PNS pusat. Konsepnya akan didasari pada kinerja per individu, bukan lagi berdasarkan kinerja masing-masing instansi di kementerian atau lembaga. Nah, ini berkorelasi dengan rencana penerapan fully funded tadi, Bapak Ibu. Ya, semoga saja kebijakan ini semua akan mendatangkan kesejahteraan bagi seluruh ASN yang ada di Indonesia, sehingga kinerjanya akan benar-benar bernilai, dan termasuk tunjangan kinerja di daerah juga tidaklah jomplang seperti adanya saat ini. Demikian informasi dari berita ASN kali ini. Semoga menjadi pencerahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.